Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, ada sekian aturan dan perintah yang ditawarkan gereja kepada kita. Ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Tetapi perintah kasih dari Yesus adalah perintah yang paling utama. Dan tujuan perintah kasih adalah supaya kita diajak berjuang menuju kepada kesempurnaan. Hanya melalui semangat kasih, kita akan betul-betul mengalami yang namanya pemenuhan hidup iman dan kehidupan di dalam seluruh perjuangan kita tiap hari. Tanpa kasih, perbuatan kita akan sia-sia. Yesus menjadikan pola hubungan kasih secara vertikal ke atas dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi tidak melupakan relasi horizontal dengan sesama. Karena itu hukum kasih adalah penyederhanaan yang sempurna dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Tujuannya supaya manusia mudah memahami, menghayati, lalu mengamalkan perintah kasih itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati artinya kita menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan juga keputusan hanya kepada Tuhan, supaya dituntun dan digunakan demi tercapainya kehendak Tuhan. Lalu mengasihi dengan segenap jiwa artinya kita menyerahkan segala perkara dan keinginan hanya pada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sajalah yang terjadi atas seluruh hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mari kita belajar setiap hari untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita, supaya apapun yang kita jalankan setiap hari,
betul-betul berlandaskan nafas kasih ini, dan daripadanya kita boleh mengalami rahmat berlimpah yang Tuhan berikan untuk kita sekalian. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, itu jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran yang kita persembahkan. Tuhan melihat hati yang sungguh mengasihi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.